dicaci dan dihina manusia, diremehkan, direndahkan, bagi dia itu tidak persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'an qarina. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pinjaman yang kita nikmati hari ini suatu saat akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, hingga kita tergolong hamba-hamba yang pintar bersyukur atas nikmat yang ada. Dan ke depan dari waktu dan nikmat yang akan kita pakai, tentu kita bertekad untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar merasakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mau jujur, kita katakan bahwa cinta itu belumlah seberapa yang ada pada jiwa kita. Semoga ini terus kita latihan sehingga kita benar-benar mendapatkan cinta itu. Saudara pemirsa Kamang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ria dalam ibadah menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat dari firman Allah yang telah kita bacakan tadi, Allah menyampaikan kepada kita, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, yaitu ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, setan itu adalah teman yang sangat jahat. Kalau kita perhatikan kehidupan ini, ternyata dia tak lobahnya seperti orang yang berdagang. Ada orang yang dimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak barang dagangannya, laris dagangannya. Ada juga orang yang sedikit barang dagangannya tapi laris. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang dagangannya banyak tapi tak laku sama sekali. Inti kata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berdagang tentu bukan berapa banyak dagangnya laku hari ini, tapi yang mesti juga dipertimbangkan adalah yakni ketika hasil akhirnya, apakah dia mendapat untung atau tidak. Ada kalanya orang yang laris barang dagangannya ternyata malah pokoknya yang termakan. Begitulah perumpamaan ibadah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalanya nanti orang-orang yang di atas dunia ini dia banyak beramal dalam rupa dan wujud manusia, tapi ternyata dia bisa saja adalah orang-orang yang nantinya orang-orang yang pailit dalam amal kebaikannya. Itu kenapa? Karena ada yang membuat amalannya itu bukan malah menjadi sebuah amalan, dia menjadi orang yang tertipu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya itu adalah riya. Riya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh jiwa manusia, sebuah sikap yang dirasakan oleh jiwa manusia yang ingin dilihat orang lain, tulisannya, lisannya, dan amal-amalnya.
Apa? Karena dia memang ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Inilah celakanya di antara orang-orang beramal apabila ternyata amalannya itu diperuntukkan untuk riya. Dan memang dalam agama kita diajarkan bahwa yang menentukan pertama sekali soal ibadah itu niat, itu sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu sangat tergantung dengan niatnya. Orang yang awalnya berniat riya, hasilnya itu akan gugur. Di ayat lain diumpamakan seumpama batu licin yang di atasnya ada lumpur, kemudian datanglah hujan lebat. Ketahuilah di situ tidak ada satu pun atau sedikit sisa pun dari lumpur-lumpur yang ada di atas batu itu. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita dalam beramal ibadah ini benar-benar harus berhati-hati. Salah satu ujiannya itu adalah riya, yang kadang-kadang awalnya kita niatnya baik begitu ya, tapi di pertengahan muncullah dia hasrat-hasrat untuk dipuji, disanjung oleh orang lain. Lawan dari kata riya itu adalah ikhlas, yaitu orang-orang yang semata-mata melaksanakan amal dan perbuatannya adalah untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat baik dipuji oleh orang lain, ya biasa-biasa saja. Terkadang ketika dia beramal malah dijatuhkan oleh orang lain, bagi dia tidak berpengaruh. Dicaci dan dihina manusia, diremehkan, direndahkan, bagi dia itu tidak persoalan. Karena baginya adalah bahwa amal ibadah yang dia lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mestinya kita harus berhati-hati dari perbuatan yang dimana amal yang kita lakukan benar-benar kita jaga supaya dia jangan bocor, ibarat air ember yang ada. Ketika dia dibocori, terutama dengan perbuatan-perbuatan karena dan untuk manusia, ini tentu sangat celaka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia itu ketika dia berinfak misalnya, ketika berinfak kemudian dia merasakan sesuatu kenyamanan, kelezatan ketika dipuji oleh orang lain. Atau mungkin ketika dia melihat di masjid ya, sengaja ada saja mungkin tingkah lakunya supaya dia ditanya oleh orang lain, ini siapa yang menginfakkan. Dan ketika disebut namanya di saat itu terasa sejuk dan nyaman dan terasa seakan-akan bagaimana gitu di dalam jiwanya. Saudara pemirsa Kamal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang salah satu yang mesti kita perjuangkan dalam soal ibadah adalah menjaga amal ibadah itu. Dan yang penting kita ingat juga adalah ketika memang kita dalam beribadah merasa seakan-akan kita telah cukup untuk mendapatkan tiket ke surga, ini juga berbahaya. Hati-hati dalam hal ibadah, karena memang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perasaan-perasaan itu akan muncul. Rasanya memang sudah banyak amal, rasanya kita yang paling alim, rasanya kita yang paling soleh-solehah. Nah, hal ini memang dia menyelip ke dalam jiwa kita, yang pada akhirnya ketika kita beramal ibadah tujuannya tidak lagi karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari kata riya tadi adalah orang-orang yang ikhlas, bahwa orang-orang yang tidak akan mampu digoda syaitan itu dalam hal ibadahnya adalah orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan dirinya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa Kamal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita pikir-pikir soal ibadah, memang kita masih banyak kurangnya. Dan memang tidak pantas juga dengan amal ibadah yang kita lakukan ada sifat yang merasa bahwa kita ini sudah patut dan layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum. Karena apabila dibandingkan antara nikmat yang Allah turunkan kepada kita dengan amal ibadah yang kita lakukan, masih jauh di mana-mana. Kalau Allah hitung-hitung pula nikmat yang Allah curahkan kepada kita, lalu dibandingkan dengan amal kita, amal kita belum ada apa-apanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping jumlahnya yang kita kejar, yang benar-benar kita perhatikan adalah niatnya benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari pujian orang. Karena pada prinsipnya kalau mau jujur jiwa ini, manusia pada prinsipnya siapapun senang dipuji, maka menjauhlah dari pujian itu. Buatlah sesuatu yang terpuji sebanyak-banyaknya, tapi menjauhlah dari pujian manusia dan hanya berharap pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak patut
dan tak pantas pula kita menilai-nilai amal ibadah orang lain. Segala sesuatu itu punya rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada terkalanya perbuatan-perbuatan sederhana tetapi dia bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mampu untuk menjaganya karena semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara pemirsa Kamang TV, semoga kita terjauh dari perbuatan riya ini dan Allah berikan kita hati yang bening dan sejuk hingga memang benar-benar kita ini termasuk orang-orang yang mukhlas. Kita tergolong orang-orang yang ikhlas dalam beribadah semata-mata untuk mencari ridhonya. Tapi ketahuilah, tentu ini sangatlah berat. Terus kita berjuang, semoga ini kita dapatkan. Barangkali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan berkah buat kita semua. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.